Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online WTC Kids. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa kan? Mantap. Oh ya, kakak mau mengingatkan, walaupun kita ibadah online, kita ibadah dari rumah, tapi kita harus tetap persiapkan diri kita dengan baik ya. Kalian harus sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, duduk yang tertib, dan jangan lupa siapkan Alkitab kalian. Kakak juga udah pakai pakaian yang rapi nih. Kalian tahu kan kakak pakai baju apa? Bukan, masa ini baju pembalap motor. Ini baju untuk penyelam. Bukan, masa penyelam. Ini baju chef, baju koki atau baju juru masak. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu Day Off. Kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Oh iya, kakak mau tanya, kalian sudah makan belum? Kakak belum makan nih. Waduh, kakak lapar sekali. Gimana ya? Oh iya, kakak ingat, kakak punya mie instan. Kakak buat mie instan dulu ya. Wah, kakak lapar sekali nih. Kakak mau langsung makan. Kok nggak enak ya? Mie-nya juga masih keras. Kenapa bisa begini ya? Wah, kakak nggak baca aturannya bahwa kita harus menunggu 3 menit baru mie ini matang. Tapi karena kakak buru-buru, kakak lapar, kakak akhirnya nggak mau menunggu. Akhirnya mie-nya gagal deh, rasanya nggak enak. Gimana ya? Oh iya, kakak punya mie instan satu lagi. Kali ini kakak mau buat dengan cara yang benar. Kita tunggu 3 menit. Sambil kita menunggu, kakak mau ajak adik-adik untuk main game. Tapi kakak nggak bisa main game sendiri. Kakak harus dibantu oleh teman. Siapa yang bisa bantu kakak ya? Ada Benaya. Ben, sini Ben. Halo Kak. Hai Ben. Nah, ini Benaya. Halo teman-teman. Ben, ikutan main yuk. Bantuin Kak Erik. Oke Kak, siap Kak. Nah, cara mainnya seperti ini. Kakak akan mengucapkan satu kalimat, yaitu saya sangat lapar sehingga saya harus makan. Nah, kakak akan mengucapkan angka mulai dari angka 1 dan nama makanan yang berawalan A, contohnya apel. Selanjutnya, giliran Benaya mengulangi kalimat kakak ditambah dengan angka 2 dan makanan berawalan B. Begitu seterusnya. Kita mulai ya adik-adik. Yuk kita mulai Ben. Siap Kak. Nah, kakak mulai ya. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam. Sekarang Ben. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam, 2 bakpao. Oh mantap. Sekarang kakak nih. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam, 2 bakpao dan 3 coklat. Hai Ben, sekarang Ben. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam, 2 bakpao, 3 coklat, 4 donat. Waduh, bisa juga ya. Pintar. Nah, kakak lagi nih. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam, 2 bakpao, 3 coklat, 4 donat, dan 5 apa ya? Es krim. Ayo Ben, sekarang Ben, semangat. Saya sangat lapar sehingga saya harus makan 1 ayam, 2 bakpao, 3 coklat, 4 donat, 5 es krim, 6 french fry. Wah, bisa juga Benaya. Nah, kira-kira mainnya seperti itu adik-adik. Kalian bisa teruskan tuh, lanjutkan sampai ke angka 26 dan huruf ke 26. Kalian bisa main sama kakak, sama adik, atau sama papa mama, atau sama teman-teman. Pokoknya seru ya Ben ya? Seru. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, fokuskan pikiran kita. Kita mau persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Yuk sama-sama kita berdoa, pejamkan mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
atas segala berkat dan anugerah, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Kau persiapkan kami, persiapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih-benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi. Kita memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan dan ikut menari lagu tema kita bulan ini. Ayo semuanya! Sometimes it's hard to wait for all the things that I want. Sometimes I kinda feel like it's just taking too long to get the things I want, what I think I need, but I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. I know that sometimes I just need to slow down and trust that you are working all of this out. You know the things I want, what I think I need, but I know you know what's best for me. I'm gonna live what I believe. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna hold up, slow down. I'm gonna trust that you're working it out. I'm gonna wait 'cause I know you're still working. I'm gonna have patience 'cause it'll be worth it. I'm gonna have faith, I know you have a purpose. I'm gonna wait 'cause I know you're still working on me. Still working on me. Still working on me. Yeay! Kita nyanyikan lagu ini. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidup kami, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali katakan yang ku tahu, Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Kami yakin Tuhan, dan ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Ayo semua, kita mulai kelasnya. Oke, Masukkan 2 sendok terigu. 2 sendok terigu. Oke, 2 sendok terigu. Selanjutnya, masukkan 1 sendok gula. 1 sendok gula. Oke. 1 sendok gula. Halo adik-adik. Wah, Kak Vina hari ini lagi ikut baking class nih. Lagi mau masak kue dari awal nih. Makanya kakak biar bisa bikin kue-kue yang enak. Nah, ayo kita mau apa nih? Suara siapa tuh? Enggak. Bukan soal siapa-siapa. Lanjut aja. Yang fokus ya. Ayo kita lanjutkan. Iya. Masukkan 1 sendok terigu lagi. 1 sendok terigu lagi. Lalu, masukkan 1 sendok. Halo? Lalu, Kak, maaf suaranya nggak kedengeran, Kak. masukkan 1 sendok. Halo? Ya, ini kayak internetnya deh. Halo? Kak, internetnya putus. Aduh, gimana nih? Kuenya nggak jadi malah internetnya putus lagi. Halo? Gimana sih ini internet? Mau banting laptop aja. Kesabaran adalah menunggu beberapa saat untuk hal yang kamu inginkan sekarang. Jangan. Mau dibanting laptopnya nanti kakak buat kuenya nggak selesai lagi. Kita harus nunggu biar kita bisa bikin kue sampai selesai. Oke. Mana internetnya? Halo? Aduh, internetnya nggak nyala-nyala. Udah, kita buat aja sebisa kita ya. Pasti jadi kuenya. Oke, kita masukin aja semua. Wah, ini pasti jadi kue enak deh. Masukin aja semua. Masukin coklatnya
makannya yang banyak biar enak. Wuh. Oke, ini juga gulanya biar manis. Semuanya kita masukin. Oke. Terakhir, susunya. Biar lembut kuenya, kakak mau masukin semua. Oke, segini aja. Kita kira-kira terakhir, telur. Oke. Semuanya. Sekarang kita aduk. Oke. Nih, kok adonannya nggak jadi-jadi adik-adik ya? Aduh, capek. Gimana nih adonannya nggak jadi-jadi, kuenya nggak jadi-jadi kalau kayak gini ya? Mana kotor lagi. Duh, adik-adik, kadang kita harus menunggu sesuatu yang nggak mau kita tunggu. Firman Tuhan minggu ini diambil dari Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Ketika Ishak anak Abraham beranjak dewasa, ia menikahi seorang wanita bernama Ribka. Sayangnya mereka sulit untuk memiliki anak. Tuhan, tolong berikan kami anak. Teman-teman, Tuhan menjawab doa Ishak dan Ribka. Ribka berhasil mengandung. Gak cuma satu, bahkan kembar. Ishak, aku yakin sekali ada gulat di rahimku. Pasti laki-laki. Ribka bertanya kepada Tuhan tentang apa yang sedang dirasakannya. Dan Tuhan berkata, Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Nah, waktu kelahiran tiba. Yang lahir pertama adalah Esau. Lahir dia dipenuhi bulu merah di sekujur tubuhnya. Lalu tidak lama kemudian lahir saudaranya yang bernama Yakub. Lucu banget. Pas baru lahir, tau nggak? Dia memegang tumitnya Esau. Lucu banget ya. Kok bisa gitu? Persamaan dari Esau sama Yakub tau nggak? Kelahirannya sama. Tapi sampai mereka beranjak dewasa, cuma itu aja persamaannya. Mereka beda banget. Lalu Esau itu suka banget menjelajah ke padang. Jauh. Ku kan pergi ratusan kilo. Kalau Yakub beda. Yakub memilih di rumah. Santai dulu, nyaman di rumah. Panas sekali mataharinya. Lebih baik aku tidur aja di rumah. Esau suka berburu hewan liar. Itu dia buruan sempurnaku. Kalau Yakub punya cara berburu yang berbeda. Bukan kamu? Ini dia melonku yang sempurna. Pada suatu hari, Esau pergi ke ladang. Dan dia ingin mencari buruan yang lezat. Makan lezat malam ini. Sayangnya, walaupun sudah seharian Esau mencari, bahkan satu kelinci aja Esau nggak menemukan. Harusnya aku bawa bekal. Di sore hari, akhirnya Esau menemukan buruan seekor kijang. Tapi sayangnya kijang itu berlari terlalu cepat, kabur deh. Gagal lagi si Esau. Akhirnya Esau yang udah lelah, lapar, lemes, akhirnya pergi pulang ke rumahnya. Bahkan ya, kalau ada makanan segede gajah, kayaknya si Esau bakal makan dan habis. Nyam. Makanan, lapar. Sesampainya di rumah, Esau disapa dengan harum masakan yang begitu lezat. Makanan.
Sementara itu, Yakub dengan santainya di rumah, menikmati harinya, ngambil di kebun, ngambil apa? Ngambil rempah-rempahnya buat masakannya dia. Tambah sedikit garam, tambah sedikit lada. Yakub menambahkan bumbu-bumbu di sup kacang merahnya agar masakannya semakin lezat, dan apalagi kalau ditambah roti yang hangat. Akhirnya roti hangatku sudah jadi. Pas banget ketika Esau sampai di rumah, masakannya Yakub udah mateng, sup kacang merahnya udah meresap. Wah, rotinya juga udah jadi, udah mateng. Makanan. Esau yang udah nggak sabaran, udah segera nyamperin, datengin makanannya. Tapi Yakub menahan Esau. Tidak secepat itu. Minggir, aku lapar Yakub. Iya, aku tahu. Minggir, aku mau ngicip. Boleh. Esau masih mencoba mengambil supnya karena udah saking laparnya. Ada satu syarat, Esau. Apa itu? Kamu harus memberikan hak sulungmu kepadaku. Karena Esau begitu laparnya, Esau saat itu lebih mendengarkan suara perutnya dibanding suara yang ada di pikiran dan hatinya. Kalau gitu, yang menang siapa? Sayang sekali, suara perut. Aku sudah hampir mati kelaparan. Tidak ada artinya bagiku hak kesulungan ini. Ambil. Esau masih terus mencoba untuk mengambil makanannya. Kau janji dulu kepadaku untuk memberikan hakmu. Iya. Janji apa? Iya. Janji apa? Aku akan memberikan hak kesulunganku kepadamu. Oke. Ketika Yakub sedikit saja bergeser, Esau langsung segera berlari menuju makanannya. Sup, yeay. Esau begitu nikmatnya menyantap sup kacang merah dan roti buatan Yakub. Tapi jika sudah kenyang, Esau harusnya berhenti dan berpikir bahwa Esau sudah menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub hanya untuk kenyang yang cuma beberapa jam saja. Adik-adik, kakak punya saran buat adik-adik. Kalau adik-adik bikin kue, jangan sambil marah-marah kayak kakak tadi. Semuanya jadi berantakan sekarang. Kue kakak jadinya nggak jadi deh. Gagal semua tuh. Adik-adik, saat kita kehilangan kesabaran, keputusan yang kita ambil akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya seperti salah satu cerita di dalam firman Tuhan. Ada Esau dan Yakub. Saat Esau sedang kelaparan, dia tidak sabar menunggu. Akhirnya dia menukarkan hak kesulungannya terhadap Yakub. Nah, hanya karena tidak sabar, keputusan yang tidak sabar itu dapat merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, adik-adik, jadi ketidaksabaran itu akan membuat kita lebih cepat frustasi. Contohnya adik-adik di kehidupan sehari adik-adik nih. Saat adik-adik ingin bermain game dan adik-adik tidak sabar menunggu untuk bermain game, itu akan merugikan diri adik-adik loh. Atau misalnya adik-adik sedang ingin bercerita terhadap teman, tapi temannya sedang berbicara dengan teman yang lainnya, maka adik-adik juga harus menunggu. Atau adik-adik, saat internetnya sedang mati kayak kakak tadi, akhirnya kita harus sabar menunggu sampai internetnya kembali bisa lancar. Jadi kita harus melakukan semuanya dengan pelan-pelan saja dan sabar adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau kasih satu hal yang harus adik-adik ingat. Jika kita tidak sabar, maka hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Nah, udah jalan nih internetnya. Halo? Ayo, tadi kita udah sampai mana? Tadi sampai tuang tepung, Kak. Tapi aku udah terlanjur buat sendiri, tapi akhirnya berantakan. Bisa kita ulang aja gak kelasnya? Di reschedule aja Kak kelasnya. Aduh, tapi saya baru bisa minggu depan. Gimana? Minggu depan ya? Ya udah nggak apa-apa deh, aku nunggu Kak untuk minggu depan di kelas ulang aja ya. Oke,
Kakak, sorry, tadi tepungnya sebenarnya harusnya pakai berapa banyak ya, Kak? Pakainya cuma 5 sendok. Cuma 5 sendok? Kok masukin satu semua? Ya ampun. Ya udah minggu depan kita ulang ya. Oke, Kak. Shalom teman-teman, saya Andres Jerene Manalu dari Kids Altar Kapuji. Ayat hafalan kita pada hari ini ialah Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan lupa untuk ikut Kids Altar ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ketemu lagi adik-adik di WTC Kids Podcast yang akan menjawab semua pertanyaan adik-adik. Kamika dan Kak Yudi di sini untuk menjawab pertanyaan adik-adik tentang pelajaran hari ini. Dan khususnya kita hari ini mau belajar tentang kesabaran. Kita akan jawab bincang-bincang ya tentang kesabaran. Karena Kak Yudi pernah dengar nggak kalau anak-anak itu kan suka bilang ya kapan sih gitu ya. Kayaknya mereka suka nggak sabar ya kalau menunggu ya. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Menunggu itu nggak enak. Berarti kalau buat anak-anak sih kami tahu tuh ya menunggu itu nggak menyenangkan, nggak sabar. Tapi kita mau tanya sama orang dewasa, Kak Yudi di sini. Menurut orang dewasa menunggu itu sulit apa mudah gitu ya? Nah, Kak Yudi, menunggu itu sulit atau mudah buat orang dewasa? Menunggu ya buat orang besar, orang dewasa juga sama saja ya. Menunggu itu menyebalkan. Menunggu itu bikin kesel. Menunggu itu nggak enak lah pokoknya lah. Bikin bete. Bikin bete katanya. Nah, Kak Yudi, apa yang bikin bete kalau lagi nunggu? Maksudnya nungguin apa yang Kak Yudi bisa bete atau nggak sabar? Oh, pengalaman Kak Yudi iya, gitu ya. Kak Yudi. Menunggu orang. Menunggu udah janjian sama orang, umpamanya janjiannya jam 1 siang. Udah ditungguin ini Kak Yudi on time. Sebelum jam 1 sudah di tempat. Dia datang jam 2. Coba 1 jam nungguin. Ngeselin nggak? Ngeselin dong, ngeselin. Oh, ngeselin. Kalau kami sih kayak gitu ya adik-adik. Tapi kalau sekarang sih masih mending ya Kak Yudi ya. Masih bisa main handphone atau betul gitu ya. Kalau sekarang tuh nunggu masih lebih enak sih. Kalau zaman dulu nunggu. Zaman dulu kita ngapain ya? Adik-adik waktu kami sama Kak Yudi kecil kan nggak ada handphone ya. Nggak ada game. Jadi kalau nunggu itu kita ngapain ya? Kalau nunggu dulu ya bosan, nyebelin gitu ya. Ngapain ya? Kami inget waktu itu kami pernah nunggu dijemput sama papa sama mama telat sampai ada kali 1 jam lebih. Kami nunggu di bawah pohon kayak gitu. Lama banget. Terus apa yang terjadi? Kejatuhan cicak. Menunggunya sangat tidak menyenangkan. Aku tidak mau. Itu ngeri. Berarti sepakat ya, buat anak-anak menunggu itu nggak gampang. Buat orang dewasa juga menunggu juga susah ya Kak Yudi ya. Zaman saya SMA juga begitu Kak. Saya kan di kota, sekolahnya orang tua di desa. Nah zaman dulu itu belum bisa transfer bank Kak. Nunggu pakai wesel. Nah itu bisa berminggu-minggu. Padahal sudah nggak punya duit. Berarti ya susah ya buat Iya, zaman dulu susah sih. Bagaimana nih Kak supaya sikapnya kita ini lebih baik ketika kita menunggu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, waktu kita menunggu supaya nggak bete, nggak marah. Karena kalau marah itu membuat sukacita kita hilang. Ya, kita mengalihkan perhatian kita. Ya, untung sekarang ada HP kan. Bisa nonton yang lucu-lucu. Bisa baca bacaan yang bermanfaat. Bisa baca buku juga dengan HP bisa ya. Baca buku, bisa e-book. Kalau sekarang ada e-book, e-komik. Nah, tadi kami kedenger nih, Kak Yudi juga bilang kalau kita nunggu terus hati kita kesel, ternyata akan ada yang hilang loh dari diri kita, yaitu sukacita. Marah ya jadi. Ya, itu dia. Belum lama aku dengar di itu ya, di medsos tuh ada yang viral gara-gara nunggu GoFood. Makanan yang dipesan di ojek online itu loh. Itu bikin nggak sabar memang. Itu bikin nggak sabar. Nunggu GoFood datang. Tapi terus apa yang terjadi di cerita? Nah, karena ya telat gitu ya, kelamaan, itu abangnya datang dikasih bintang 1, dikasih komplain, lalu akhirnya itu abang disuspend 3 hari nggak bisa kerja. Coba kan itu merugikan orang lain.
Padahal kan tunggu beberapa menit lagi juga datang sih abangnya. Apalagi kalau lagi hujan ya. Iya. Kita harus mengerti dong. Sepertinya di jalan juga macet atau banyak kempes. Atau kadang-kadang restorannya juga rame, jadinya lama. Iya. Nah, adik-adik ternyata kalau kita menunggu dengan sikap hati yang salah sambil marah-marah, kita akan kehilangan sukacita kita sendiri. Dan kedua, kita juga bisa merugikan orang lain kalau kita marah-marah dan kehilangan sukacita ya. Terbukti dengan cerita tadi si abang Bofu tadi ya, kayak dia jadi disuspend, nggak bisa cari uang selama 3 hari. Kan kasihan ya adik-adik. Padahal coba kalau kita menunggu sebentar lagi dengan sabar gitu. Nah, kalau itu sih ya nunggu temen dateng, nunggu GoFood dateng, itu kayaknya sih penantiannya nggak lama ya, kayak dia hitungannya jam atau hitungannya menit. Nah itu Kamika boleh simpulkan bahwa itu adalah penantian kecil ya, yang sebentar adik-adik bisa bersabar sebentar aja, bersabar beberapa menit lagi, belajar bersabar beberapa jam lagi. Ya. Nah tapi ternyata juga ada penantian ya adik-adik ya yang lama, atau Kamika sebutnya penantian yang besar. Kayudi pernah nggak punya pengalaman? Kayudi ada pengalaman? Ada dong. Pengalaman menantikan kesembuhan istrinya Kayudi. Istrinya Kayudi itu kena autoimun dan itu katanya nggak bisa sembuh, dan itu lama Kak. Kita sudah berdoa 18 tahun. 18 tahun? Iya. Seumur saya dong. Baru 18. Oh, 18 tahun lama ya Kak. 18 tahun lama loh adik-adik. Ada adik-adik sih yang umur 18. Belum lahir mereka. Belum lahir ya. Iya. 18 tahun itu lama ya. Berarti itu 18 tahun Kayudi menantikan jawaban doa dari Tuhan untuk kesembuhan ya. Kalau dipikir-pikir sih nggak sabar. Tapi untuk menghindari supaya kita tetap sabar, ya berdoa aja tiap hari. Terus melayani Tuhan, jadi lupa dari masalah. Ucap syukur juga tentunya ya. Terus. Nah itu dia adik-adik, coba bayangin kalau Kayudi selama 18 tahun belum dapat jawaban, masih menunggu dengan harus bersabar, terus dia marah-marah. Bayangin adik-adik apa yang akan terjadi dalam hidup mereka ini. Udah rusak, marah-marah, nggak mau pelayanan, nggak mau ke gereja, nggak mau ketemu Tuhan lagi. Udah hancur hidupnya malah. Jadi Kak Yudi sudah mengambil langkah yang tepat ketika menunggu. Dia menunggu dengan sabar karena dia tahu ketika Kak Yudi menunggu, Tuhan ada bersama dengan Kak Yudi. Betul, itu juga sama adik-adik. Kalau kita menunggu hal-hal yang kecil saja, kita belajar bersabar, kita nggak kehilangan damai sejahtera, nggak kehilangan sukacita, ataupun menunggu hal-hal besar, umpamanya papa yang sakit, mama sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau kamu sendiri sakit. Menunggu dalam ketidaksabaran itu nggak enak. Jadi kita harus belajar sabar, bersyukur, mengalihkan mengalihkan pikiran kita yang mau marah itu dengan hal-hal yang lebih baik, lebih positif, Tuhan. Ya. Kita belajar suatu hal yang baru, gitu ya. Mengembangkan talenta. Jadi kita bisa menggunakan waktu menunggu yang diberikan sama Tuhan, kita bisa gunakan dengan lebih baik. Karena kita tahu Tuhan ada bersama kita, bahkan ketika kita menunggu sekalipun. Gitu. Thank you Kak Yudi buat bincang-bincangnya hari ini. Moga-moga pengalaman Kak Yudi dan pengalaman Kamika ketika menunggu bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Sampai jumpa di podcast yang lain. Bye. Nah, adik-adik, kita mau lihat nih hasilnya mie instan yang kita masak selama 3 menit tadi. Wow, ternyata wanginya luar biasa. Wah, mie-nya juga matang dengan baik. Ternyata kalau kita memasaknya dengan baik sesuai dengan waktunya, hasilnya akan sempurna. Begitu juga kalau kita belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita setia menunggu waktunya Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Haleluya. Gimana adik-adik ibadah kita hari ini? Kalian sangat diberkati? Pastilah ya. Kakak juga sangat diberkati. Namun kakak mengingatkan, kita jangan cuma menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita juga harus renungkan dan kita harus lakukan setiap hari. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Oh, kamu belum mengerti. Kamu juga belum mengerti. Tenang, kalau yang belum mengerti, kalian bisa bertanya, berdiskusi di Kids Altar. Kalian bisa tanya dengan kakak-kakak SWL kalian. Oh, kamu belum ikut Kids Altar? Kamu juga belum? Kalau kamu, oh kamu udah. Oh, ada lagi yang belum.
Oh tenang, kalian bisa mendaftar lewat media sosial Instagram WTC Kids. Kalian bisa minta tolong sama papa mama kalian atau sama kakak kalian untuk mendaftar. Di link pendaftarannya di situ kalian bisa isi formulirnya dan nanti kalian akan dihubungi oleh kakak-kakak SEL-nya. Jelas ya adik-adik? Mari kita bertumbuh bersama di Kids Altar. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita pejamkan mata dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas ibadah kami hari ini, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu memberkati kami, mengubahkan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan, dan semakin hari kami semakin punya pribadi yang berdampak bagi sekitar kami, jadi berkat dan terang bagi sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu, rancangan-Mu yang di atas kami, karena kehendak-Mu yang terbaik dan terindah buat kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.